Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Sungguh lalu Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan atau kefasikan dengan ketakwaan. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Rasa syukur kembali kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita masih bisa menghadiri sholat berjamaah di mana cuaca yang tidak mendukung, artinya cuaca hujan, tapi dengan keimanan kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya iman masih menghujam di dalam dada kita. Tandanya kita masih patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan beliau iman dan Islam bisa merasuk di dalam dada kita sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan penjelasan beliau, dengan hadis-hadis beliau. Kita mengetahui mana yang buruk, mana yang tidak buruk, tidak baik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, landasan hukum kita pada saat ini adalah surat As-Samm yang ayat 8 sampai dengan ke-10 yang kita bacakan tadi. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia selalu dalam berada potensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan, sehingga pada diri manusia selalu ada pertarungan di dalam hati untuk melakukan kebaikan dan kemaksiatan. Apakah kemaksiatan akan menang ataukah kebaikan akan menang? Ini tergantung daripada jiwa manusia, karena Allah mengatakan bahwasanya sungguh beruntunglah manusia yang menyucikan dirinya, dan sungguh berugilah manusia yang mengotori dirinya. Artinya pada saat seseorang melakukan suatu kejahatan seperti mencuri, terjadilah pertarungan dalam diri mereka. Apakah ini baik atau tidak? Allah sudah memberikan gambaran bahwasanya ada ayat-ayatnya, petunjuk-petunjuknya, sehingga Allah memberikan penjelasan-penjelasan ini yang baik, yang buruk. Itulah yang diilhamkan oleh Allah kepada manusia. Tergantung manusia memilihnya, apakah mereka mengotori atau menyucikan dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, dari kebaikan kita akan didapatkan pahala, dari keburukan kita akan didapatkan dosa. Tapi manusia yang beruntung adalah manusia yang bertobat. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang berbunyi, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber hadis riwayat Tirmizi, Hakim, dan Ibnu Majah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 4 sifat pemicu dosa pada diri manusia. Apakah itu? Yang pertama, sifat rububiyah. Sifat rububiyah adalah sifat ketuhanan. Kalau sifat ini melekat kepada manusia, manusia akan bersifat kepada sombong, bangga, memaksa, suka pujian, sanjungan, gila kehormatan, kekayaan, serta mendambakan superioritas atas manusia lain atau semua ulama lain. Kita tahu bahwasanya ada manusia yang merasa seperti Tuhan. Mungkin di dalam Al-Quran sudah diberikan contoh, yaitu Fir'aun. Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Artinya, saya adalah Tuhan tertinggi. Kenapa Fir'aun begitu berkuasanya? Artinya sampai dia mengatakan bahwa dia Tuhan.
karena begitu superioritasnya dia menguasai daerah Mesir pada saat itu, sehingga pada dirinya timbul rasa sombong bahwasanya tidak ada Tuhan yang bisa mengalahkannya, tidak ada makhluk lain atau tidak ada sesuatu lain yang bisa mengalahkannya, sehingga Fir'aun merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat syaitania. Artinya sifat dari ini muncul sifat dengki, kezaliman, muslihat, tipu daya, anjuran kepada kerusakan, kemungkaran, kecurangan, kemunafikan, ajakan kepada bid'ah dan kesesatan. Sifat syaitania kita tahu bahwasanya setan diusir dari surga karena kesombongannya, karena kedengkiannya, karena iri hatinya terhadap Nabi Adam, di mana dia merasa bahwasanya dia adalah makhluk yang terbaik dibandingkan dengan Nabi Adam, manusia yang diciptakan dari tanah hitam yang hina, yang ditiupkan rohnya kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa iri hati dengki, kenapa Adam diberikan mandat khalifah di muka bumi ini sementara dia adalah cipta daripada api neraka, api yang mungkin lebih baik katanya daripada tanah, karena tanah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah lumpur hitam yang hina-hina diberikan. Tapi Allah lebih tahu, karena mereka juga pernah protes bahwasanya kenapa manusia Adam diberikan mandat khalifah di muka bumi ini, karena Allah lebih tahu daripada makhluk yang diciptakannya, sehingga Allah memberikan semacam ujian kepada mereka, apakah mereka tahu dengan nama-nama yang ada diajarkan, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Kemudian sifat ketiga adalah sifat hewan, di mana manusia kalau mempunyai sifat ini akan tamak, rakus, dan ambisi dalam menentukan untuk memenuhi nafsu perut dan biologis. Seperti perbuatan sekarang kita tahu bahasa banyak manusia yang korupsi, padahal hartanya sudah banyak, padahal dia sering sholat, akan tetapi jika terus melakukan korupsi karena sifat ingin memenuhi kebutuhan biologis. Kita tahu sedang viral sekarang bahwasanya ada seorang menteri yang mulai dari anak sampai cucu memenuhi kebutuhannya dengan memeras departemen yang dinaunginya, sehingga akhirnya hanya nafsu belaka sementara orang-orang dirugikan. Kemudian di dalam sifat hewan kita masih lihat contoh kera. Kalau kita pergi ke Bukit Lampu, kita beri pisang satu, kemudian kita pisang satu lagi, kera akan meminta lagi, sementara di mulutnya belum habis, kemudian dimasukkan lagi ke tangannya. Tidak bisa tangan satu, tangan dua, kemudian kaki dan kaki satu lagi, sehingga pisang yang kita beri terus, kera akan minta terus. Itulah sifat rakus daripada hewan, di mana tidak cukup dengan satu, tapi terus meminta. Sebagaimana hadis Nabi mengatakannya, kalau manusia diberikan satu lembar emas tidak cukup, kemudian minta dua lembar emas, kemudian minta tiga lembar emas. Tapi apabila telah masuk tanah ke dalam mulutnya, baru mereka berhenti. Artinya apabila mereka telah meninggal dunia, baru mereka berhenti untuk mencari nafsu yang mereka perturutkan. Kemudian keempat, sifat sabuiyah, artinya sifat hewan buas. Sifat ini berupa sifat amarah, dendam, agresif, kemudian selalu menang sendiri. Kita lihat hewan-hewan buas, mereka memangsa hewan-hewan yang lemah seperti harimau, memangsa keledai, memangsa binatang lainnya, tidak peduli. Kemudian sesama binatang buas tersebut juga saling berkelahi untuk memperebutkan buruannya, sehingga terjadilah perkelahian antara sesama hewan buas. Begitu juga manusia saling sikut menyikut. Dia tahu itu teman, saudara, atau sanak famili, bahkan orang tua pun mereka berikan aniaya. Kita bisa melihat bahwasanya banyak anak-anak yang memperkarakan orang tuanya, dimasukkan penjara orang tuanya hanya karena sesuatu hal yang sepele, karena begitu menyenangkan hawa nafsu, sehingga dia tidak mempedulikan bahwa itu orang tuanya. Kita akan merasa bahwasanya inilah sifat yang begitu buas sekali manusia, sehingga manusia itu tidak mempedulikan lagi sifat kekeluargaan, sifat pertemanan, dan sifat persaudaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dari beberapa sifat itu manusia tidak bisa menjadikan manusia itu manusia yang baik
Allah tidak mengontrol sifat-sifat yang telah saya sampaikan tadi, terutama sifat yang mungkin awalnya manusia akan bersifat seperti hewan, kemudian seperti hewan buas, kemudian kalau seandainya sifat itulah berkumpul, muncullah sifat setania, sifat yang merasa iri dengki. Kemudian setelah mempunyai sifat setania, manusia akan mempunyai sifat rububiyah, artinya sifat ketuhanan yang merasa bahwasanya dia yang berkuasa, manusia lain dianggap adalah manusia yang tidak ada gunanya. Itulah sifat-sifat, 4 sifat yang mungkin kita harus kontrol. Selama ini mungkin kita sadari bahwasanya sifat itu sadar dan tidak sadar telah bercengkrama di dalam lubuk hati kita, sehingga kita akan merasa bahwasanya kita akan mengotori jiwa kita. Tetapi manusia yang baik adalah sebagaimana hadis dari Anas tadi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sifat-sifat itu sangat maksimal di dalam diri kita sehingga kita tidak memberikan ruang untuk membersihkan jiwanya dengan zikir, sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.